Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam yang sudah kita lewati, di dalam peristirahatan kita, Tuhan begitu luar biasa menjaga kita, memelihara kita, sehingga pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, seizin Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita masuk di hari yang baru, melangkah, melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya hanyalah Tuhan yang dapat menolong setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Allah, kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan yang baik, Allah yang luar biasa, yang selalu ada memelihara kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan, Engkau sudah pelihara kami, menjaga kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau yang pelihara, lindungi, jaga, lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang kami buat, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, sambut firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar kami dengar itu boleh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya, kita mengerti, kita tahu bahwa doa adalah nafas orang percaya. Ada begitu banyak perkataan, kalimat yang kita dengar, banyak berdoa akan banyak keuntungan yang kita dapatkan. Banyak berdoa akan banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak berdoa, ada banyak hal yang Allah akan perlihatkan, Allah akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Berbicara tentang doa, kita mudah berdoa, kita mudah menaikkan segala keinginan kita kepada Tuhan. Baik doa buat diri kita, doa buat keluarga kita, doa buat pekerjaan, usaha, tugas kita, doa kepada orang-orang yang seirama, sejalan dengan kita, itu mudah. Tapi ada banyak hal yang perlu kita tahu, bahwa doa tidak hanya sekedar kita berdoa bagi diri kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada sekitar kita yang baik dengan kita. Tapi ada tuntutan daripada Tuhan. Kita juga perlu berdoa, menaikkan segala doa-doa kita kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Memang tidak mudah, tidak gampang. Tapi pada malam pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, ada pembelajaran yang sangat indah bagi kehidupan kita. Kita akan melihat dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 dan ayat 44, firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu." Ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepada kita semua, "kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau." Tentu hal yang mustahil yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, setiap apa yang kita doakan, pikiran kita, hati kita, itu tertuju kepada hal-hal yang baik. Dalam arti, kalau kita berdoa buat diri kita, keluarga kita, orang-orang baik itu yang kita inginkan. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi kepada orang yang pernah berbuat hal yang tidak menyenangkan bagi kita? Bagaimana kita akan mendapatkan momen yang indah ketika kita berdoa untuk kita mendoakan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita? Firman Allah dalam Injil Matius ayat yang kelima tadi, ayat 24. "Tapi Yesus berkata kepada kita semua, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya." Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang doa adalah sesuatu keharusan bagi kehidupan kita. Dia adalah nafas kehidupan kita. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa,
Seringkali kita memilah-milah mana yang harus kita doakan. Tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, ada pelajaran yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Tidak hanya sekedar kita berdoa kepada orang-orang yang mengasihi kita, berdoa kepada orang-orang yang sejalan dengan kita, tapi yang Yesus mau, yang Yesus tunjukkan dalam kehidupan kita juga mau mengingat, berdoa kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak mudah. Ketika kita melihat, ketika kita mengingat, ketika Yesus di atas kayu salib, apa yang Yesus doakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka perbuat mereka tidak mengerti. Satu kalimat doa yang diucapkan Yesus yang luar biasa. Di dalam aniaya, di dalam kesakitan, di dalam dia mengalami satu keadaan yang luar biasa, tapi Yesus masih mengingat kepada mereka yang sudah menganiaya. Dia berdoa kepada mereka, ampunilah mereka Bapa. Doa untuk diri kita itu baik. Doa kepada keluarga kita itu baik. Doa kepada orang-orang yang sejalan, yang seirama dengan kita itu baik. Tapi doa kepada orang yang sudah menganiaya kita, doa kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, itu sangat luar biasa di hadapan mata Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, memang sulit karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang sulit untuk berdoa. Jangan berdoa untuk orang-orang lain, terkadang berdoa untuk dirinya sendiri itu begitu banyak orang yang sulit. Doa adalah cara kita untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Doa adalah cara kita untuk kita menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan apa yang kita doakan. Oleh itu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar berdoa. Tidak hanya untuk diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berjalan bersama dengan kita, tapi juga kita diharuskan belajar berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita. Karena ada upaya yang luar biasa yang akan kita dapat. Ada jawaban Allah yang luar biasa. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, bagaimana cara kita berdoa untuk orang-orang yang sudah menyakiti kita? Tentu hal yang luar biasa yang menjadi pelajaran bagi kita adalah cara sikap daripada Yesus. Dia melupakan apa yang sudah orang lain berbuat bagi dia, orang buat bagi dia. Seringkali yang menghambat doa kita untuk kita doakan kepada orang yang menyakiti kita adalah seringkali kita mengingat apa yang sudah mereka perbuat bagi kehidupan kita, apa yang sudah mereka lakukan terhadap kita. Inilah yang menjadi penghambat terbesar dalam hidup kita untuk kita berdoa kepada mereka. Kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada Roh Kudus untuk memampukan kita. Kita belajar hal yang pertama, melupakan apa yang sudah orang lain itu lakukan terhadap kita, walaupun itu sakit. Seperti Tuhan juga sudah melupakan setiap dosa kesalahan yang kita perbuat yang menyakitkan. Nah, kita percaya ketika kita belajar melupakan apa yang sudah orang lain buat kepada kita, maka dengan mudahnya kita bisa berdoa bagi mereka. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari Yesus berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan mau itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Tidak sekadar kita berdoa bagi diri kita, keluarga, orang yang ada di sekitar kita, tapi kita juga mau berdoa bagi orang-orang yang pernah melukai, menyakiti hati kita. Karena ada berkat Allah yang luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita kalau kita mampu bisa belajar mau berdoa bagi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Biarlah firman yang singkat pada pagi hari ini boleh memberkati kita, boleh membuat cara sikap kita berdoa, boleh membawa kita berdoa
menjangkau kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, berdoa bagi orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Lewat doa kita, maka orang-orang yang pernah menyakiti kita, mereka pun akan mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami sudah belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari yang lalu Tuhan seringkali kami hanya berdoa untuk diri kami, keluarga kami, orang-orang yang baik kepada kami Tuhan. Kami seringkali abaikan Tuhan untuk kami berdoa kepada orang-orang yang menyakiti kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman pada pagi hari yang kami sudah dengar Tuhan, bahwa kami mampu Tuhan untuk belajar berdoa bagi setiap orang yang sudah menyakiti hati kami Tuhan. Terima kasih atas lawatan firman Tuhan. Kami berdoa bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sekeluarga, pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Seluruh staf pelayanan pekerja yang membantu pelayanan tempat ini Tuhan, ikut juga pakai urapi kami Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai usia lanjut, dipelihara, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Pakai semua umat-umat-Mu Tuhan, bawa umat-umat-Mu Tuhan untuk selalu setia dalam Engkau. Yang lemah Tuhan sembuhkan, yang sakit sembuhkan Tuhan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam pergumulan berat diberikan jalan kemenangan Tuhan. Biar dengan pertolongan daripada-Mu Tuhan, kami umat-umat-Mu selalu setia kepada-Mu Tuhan. Kami akan masuk di hari yang baru ini bersama dengan kami, berjalan bersama kami Tuhan, dan kami berdoa untuk kota yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Tuhan, Tuhan memberkati.